Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini kita akan mencoba program MATLAB ya. Di mana program MATLAB-nya adalah berhubungan tentang distribusi panas pada fuel cell and plate gitu ya. Di mana dalam video sebelumnya itu telah kita coba bahas tentang modelnya ya. Di mana kita memiliki model seperti ini untuk boundary condition-nya BC1, kemudian BC2, kemudian untuk rumusnya ada, kita memiliki dua model ya. Ini adalah model pertama di kuadrati per dx kuadrat minus h per k dx kali t min tu sama dengan per alfa dt per waktu. Nah, yang kedua nanti adalah d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan seper alfa dt per dt. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk kasus kali ini yang akan kita coba adalah bentuk yang ini. Ya, di mana konveksi pada bagian yang tipis itu kita anggap tidak ada, sehingga pada bagian boundary condition aja nanti, sehingga nah ini ya, d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan seper alfa dt per dt. Oke, kita langsung aja buka MATLAB-nya. Oke, sebentar. Kita buka MATLAB-nya. Nah, oke, kita memiliki model ini. Sekarang kita coba aja untuk MATLAB-nya. Kita masukin data. Oke, ini adalah datanya. Kita buka MATLAB. Oke, kita tunggu MATLAB-nya. Oke ya. Oke, kita besarin dulu tulisannya. Misal kita punya seperti ini, kita punya function, misalnya ada model ya, model pertama, NCLC, kemudian kita tuliskan data-datanya. Oke, kita memiliki panjang L. Kita cek dulu datanya ini. Kita punya panjang pipe adalah 0,01 meter. Kemudian konduktivitas termal adalah 0,2 watt per meter Kelvin. Kemudian punya density rho itu adalah 2000 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian kita memiliki kapasitas panas CP-nya itu 200. Misal ini joule per kilogram Kelvin. Kita memiliki suhu mula-mula T0 misal 343,15 Kelvin, kemudian suhu udara 298 Kelvin. Kemudian kita memiliki heat transfer coefficient 17 watt per meter square Kelvin. Oke, kita memiliki itu semua. Nah, dari data ini kita harus mengolahnya. Nanti kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa tadi kita memiliki beberapa titik gitu ya. Beberapa titik yang mana titiknya itu mulai dari I-nya 1 sampai I-nya akhir. Kita kan memiliki fungsi terhadap jarak, sehingga kita harus membuat distribusi titik-titik yang sebagai fungsi jarak. Misal jaraknya itu adalah posisinya sebagai sumbu X, kita buat X. Oke, misalnya kita buat namanya X1 itu kita buat linspace berawal dari 0 sampai L. Nah, kemudian jumlah titiknya kita tentukan. Misal kita memiliki jumlah titiknya kita ingin bagi sebanyak 100 titik. Ya. Nah, seperti itu jumlah titiknya sebanyak 100.
Ini adalah titiknya sebagai increment ya, increment. Oke, incrementnya kita ada 100, berarti nanti jumlah data. Kalau kita punya datanya 5, maka incrementnya 1, 2, 3, 4. Berarti 100, berarti dia nx plus 1. Nah, ini incrementnya untuk fungsi posisi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan increment yang sebagai fungsinya itu adalah fungsi waktu. Yaitu nt. Misalkan nt fungsi waktu ada 200. Dan waktu. Di soal tadi diketahui waktunya 30 detik. Ini span. Nanti kita bikin juga T-span untuk fungsi waktu. Kita bagi menjadi beberapa titik ya distribusi waktunya. Kita buat juga limit space dari 0 berakhir T sebanyak NT plus 1. Oke, dari hal ini nanti kemudian fungsi utama dari program ini adalah fungsi unsteady state-nya, sehingga nanti kita harus memasukkan initial condition. Nah, seperti yang kita ketahui, initial condition adalah T yang ada di semua waktu. T yang ada di waktu awal di semua posisi. Oke, kita anggap aja T titik 2. Titik 2 ini di semua posisi. Atau kita anggap aja X, posisinya X. X-nya bisa berapapun. Dan waktu awal 0, kita buat T gini dulu. Nah, kita masukin X, 0, waktunya 0 itu adalah T0. Berarti suhu mula-mula di semua posisi itu T0. Jadi kita bikin di sini initial condition, mula-mula T0. T0-nya sebanyak apa di semua posisi? Posisi tadi jumlahnya sebanyak increment tertentu, increment posisi. Ada 100 titik. Berarti ini, nah 100 ini kan increment tadi. Jumlah datanya nx plus 1. Berarti sebanyak nx plus 1, di nx plus 1 titik itu suhu mula-mulanya T0. Berarti ini kita kalikan dengan 1 atau kita ulang sebanyak berapa? Nah, kolomnya barisnya 1. Nah, deret yang kolom itu ada sebanyak nx plus 1. Oke, initial condition sudah, baru kita ke solver. Solvernya adalah OD, ya, berarti kita menggunakan OD, OD-nya bisa OD 15S atau OD 45. Kita misalkan dengan OD 15S yang kan kita masukin. Ini solver OD 15S. Nah, kemudian untuk solver ini, yang pertama adalah independent variable, itu adalah waktu. Yang ingin kita cari adalah suhu. Sama dengan OD 15S. Nama fungsi misal suhu, gitu ya. Kemudian kita masukin initial condition IC. Sebelum initial condition kita masukin independent variable-nya. Inputnya adalah sebagai input fungsi waktu. Karena perubahan waktu yaitu menggunakan T-span. Ini T-span. Span, initial condition. Kita cek dulu di sini, kita lihat OD15S. Kita lihat urutannya adalah OD-FUN, T-span baru nilai mula-mula. Ini OD-FUN, T-span baru nilai mula-mula adalah IC. Oke, kalau udah ini baru kita masukin fungsi. Oke, kemudian kita membuat fungsinya, function. Kita ingin mencari, yang dicari adalah dt per dt. Kita ngetiknya seperti ini aja, variabelnya dt sama dengan suhu T, T. Oke, kemudian kita membuat sebuah matriks kosong dulu di awal, agar nanti bisa diisi oleh suhu-suhu atau data-data rumus-rumus yang sudah diketahui. Nah, matriks kosong itu atau yang isinya cuma angka 0, 0, 0 itu adalah menggunakan zeros. Sehingga nanti dt sama dengan zeros. Sebanyak barisnya adalah sebanyak fungsinya.
Nah, kita ingin nanti sebanyak apa? Nah, dt ini nanti di rumusnya adalah sebagai fungsi posisi juga, suhunya. Nah, perubahan suhu terhadap waktu, ini akan kita tinjau perubahannya terhadap segala macam fungsi posisi. Ya, sehingga ini zeros-nya kita masukin fungsi posisinya, yaitu nx plus 1. Nx plus 1, kolom garisnya ada. Di barisnya nx plus 1 garis, kolomnya ada 1. Ini adalah model perkalian dalam matriks. Kalau tadi initial condition-nya barisnya jumlahnya 1, kolomnya nx plus 1, supaya bisa masuk dalam operasi matriks. Kalau yang melibatkan perkalian, pangkat, bagi, nanti di dalamnya, maka dia harus ditranspos. Sehingga ininya dibalik. Oke, kalau gitu baru kita masukin. Oke, kita masukin rumusnya. Yang udah kita buat tadi adalah di boundary condition pertama. Oke, kita masukin. Ini kita memiliki T1 sama dengan 4 kali T2 minus T3 bagi 3. Kemudian kita memiliki Tn plus 1, ini rumusnya. Oh, di sini ada beta. Kemudian nanti kita membutuhkan alfa juga. Kita masukin dulu. Di sini beta. Oke, beta itu apa? Beta adalah A per 2 dikali A dikali dx. Kemudian alfa sama dengan K per rho CP. Oke, seperti ini. Di sini kita membutuhkan delta X. Oke. Ini bisa dilihat dari expand. Kita buat aja dari expand nanti. dx sama dengan expand kedua min expand 1. Nah, selisih ini kan adalah delta X-nya nanti. Inkremennya. Oke, ini jumlah inkremennya 100. Delta X inkremennya sendiri adalah ini dikurangkan. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut lagi ke sini. Alfa beta sudah, kita masukin rumus Tn plus 1. Tnx plus 1 sama dengan di situ 4 kali beta kali T Nx minus beta dikali T Nx min 1 ditambah TU dibagi 1 plus 3 dikali beta. Oke, ini saat I-nya 1, ini I-nya Nx plus 1. Yang belum adalah di antara itu, 2 sampai N. Ini kita gunakan looking for I 2 sampai N. Kita masukin rumus ini dulu untuk rumus second order ya, metode center, untuk menyederhanakan dalam di kuadratif dx kuadrat yang bentuk finite differential approximation-nya. Sehingga nanti di kuadrat T kita tulis di sini sebagai D2T dx2. Ini maksudnya di kuadrat T dx kuadrat sama dengan kita masukin rumus yang di sini yaitu T X plus I I plus 1 dikurang 2 dikali T I plus T I minus 1 kurung bagi dx kuadrat. Lalu kita masukin rumus yang sebenarnya, yaitu dt I sama dengan kita masukin rumusnya nanti berarti alfa dikali D2T dx2 I. Oke, kita misalkan yang ini nggak ada ya, yang konveksi yang di sini. Oke, berarti nanti udah seperti aja kita kasih N, kita kasih N.
Kemudian kita rekalkulasi. Kalkulasi tujuannya untuk membuat plottingnya nanti, sehingga dia rumus yang dimasukkan. Nah, kalau kita langsung dt di sini sebagai fungsi waktu itu suhunya yang kedeteksi cuma posisi 2 sampai n. Sedangkan 1 sampai ini adanya di boundary condition. Boundary condition ini enggak dihitung berdasarkan rumus diferensial, sehingga perlu kita rekalkulasi. Rekalkulasinya untuk boundary condition aja. Tinggal kita balik ya. Seperti halnya tadi, ini 1 koma ini, yang di sini ini, maka di sini juga kita balik. Oke, kita balik seperti ini. Untuk indexing suhunya, kita balik. Oke, kalau udah, tinggal kita plotting aja. Oke, tinggal terakhir adalah plotting. Oke, misal kita membuat figur, kita membuat imajinasi dari sumbu X-nya itu misal adalah jarak, tadi expand, kemudian sumbu Y-nya waktu, yang kita plot adalah suhu T, kita masukin title, adalah distribusi suhu di flat, kemudian X labelnya kita tambahin keterangan itu adalah tadi ketebalan atau tebal flat dalam meter. Kemudian Y labelnya itu adalah waktu dalam detik. Kemudian kita masukin color map supaya bagus, modelnya Z, kemudian color bar-nya kita tampilkan. Oke, ini udah selesai, tinggal kita run aja. Kita run. Oke, kita masukin kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita lihat apakah ada error. Undefined variable n. Oh, ini typo. Ini nx. Oke, nx. Kita run lagi. Oke, nah ini distribusinya sudah ada ya. Ini dapat kita lihat, coba kita baca. Kalau dengan konveksi atau tanpa konveksi. Ini yang konveksi di tepi-tepinya tadi, itu kita anggap nggak ada. Maka yang terjadi adalah ketika waktunya, misal kita posisi paling kiri deh. Nah, ketika dia posisi paling kiri, dia dari merah, suatu lama dia akan menjadi merahnya sedikit muda. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa distribusi suhunya semakin lama waktu, di posisi ke 0 gitu ya, semakin lama maka suhunya turun. Tapi turunnya dia nggak drastis. Karena apa? Karena dia terisolasi. Di sini ada isolasi. Gitu ya. Ada isolasi. Sedangkan yang terekspos dengan udara dari merah, kuning, sampai biru. Nah, dia bisa turun sampai kurang lebih mungkin ini sekitar 300 derajat. Mungkin 30 derajat Celcius ya. Ini 332 Kelvin. Oke, berarti distribusinya kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita tambahin di sini, kita masukin kita masukin konveksinya. Berarti di sini ada dikurang H dibagi K dibagi dx dikali TI min TU. Oke, coba kita run lagi. Oke, maka modelnya seperti ini. Kalau konveksi yang di bagian pinggir itu besar, maka dia di setiap posisi itu rata. Kita lihat. Di semua posisi itu sama suhunya. Nah, di semua posisi itu sama. Kalau di sini kan nggak ada perbedaan antara bagian yang terisolasi dengan bagian yang nggak terisolasi. Ketahuan. Kalau gitu, apa tujuannya isolasi kalau distribusinya sama kayak yang terekspos ke udara.
Oke, maka dari itu asumsinya lebih tepat yang kita ambil adalah kalau konveksi yang di bagian tepi yang tipis tadi itu terabaikan. Karena apa? Karena yang beneran konveksi aslinya adalah yang dia terekspos ada udaranya ke udara, alias yang dibondiri kondisi yang terakhir. Karena secara logika juga adalah ketika kita memiliki plate, ya, nah, plate seperti ini, yang ini terisolasi, yang kanan yang berpapasan dengan udara, maka nanti untuk distribusi suhunya yang pasti yang nggak kena udara, alias paling kiri yang ditutup dengan isolasi yang memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding yang terekspos ke udara. Kalau kita lihat di sini dia suhunya sama. Nah, untuk waktu yang sama dengan berubahnya jarak itu sama, sehingga modelnya lebih cocok yang model sebelum, yang model kedua ya, berarti model kedua yang seperti ini. Nah, oke, kita run lagi. Apa nanti modelnya adalah yang seperti ini yang lebih cocok. Karena kalau kita ambil waktu yang sama, kita tarik dia dari merah lama-lama menjadi kuning dan hijau. Ini artinya dalam satu kondisi waktu yang sama dia yang terekspos ke udara memiliki suhu yang lebih rendah. Kecuali initial condition yang paling atas itu semuanya sama, merah semua. Tapi semakin lama waktu dia berubah. Sehingga ini adalah model yang akan kita ambil untuk yang lebih tepat ya, yang bisa mewakili fenomena perpindahan panas yang terjadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti berikutnya kita akan proses optimasi dengan kasus soal yang serupa, tapi adalah yang dioptimasi adalah nilai K dan juga nilai heat transfer coefficient. Oke, paling seperti itu saja, dan selamat mencoba-coba kembali dan sampai berhasil. Bila ada yang ingin didiskusikan bersama, oke, silakan bisa di komen aja. Oke, demikian, terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali.